dari Qarun. Ketika Qarun itu dalam keadaan miskin yang sangat miskin, kemudian dia datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, doakan kepada Tuhanku agar aku menjadi orang kaya." Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, sesungguhnya ketika engkau kaya, engkau akan lupa kepada Tuhanmu." Kemudian di saat itu akhirnya Nabi Musa mendoakan doa yang diminta oleh orang yang kaya. Saking kayanya Qarun, gudang emasnya dibawa oleh 40 ekor onta. Tapi ketika Nabi Musa menyuruh utusannya untuk meminta agar membayar zakatnya, namun Qarun menolak untuk membayar zakatnya. Padahal ini adalah salah satu nikmat yang telah Allah berikan. Namun apa kata Qarun? Ini adalah jerih payahku, ini bukan dari Tuhanku. Ini salah satu bahwasanya seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau meminta atau tidak mau menginfakkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, di masa pandemi ini kita hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita nantinya. Kita lanjutkan di masa Umar bin Khattab tadi, di mana di saat itu ada sahabat Rasulullah SAW di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mereka itu adalah sahabat yang sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dia nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang meninggal ketika dia terkena wabah ini, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan penciptaannya kepada kita, bagaimana hamba-hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini. Makanya hendaklah seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah kepada kita, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71 dan 70 ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan di saat ekonomi kita di saat ini sangat lumpuh karena wabah penyakit ini. Jangan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah seperti ini kita mengeluh, sehingga mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim hendaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di kala musibah.
Karena musibah yang Allah berikan kepada kita ini bukanlah musibah berupa azab, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah ini musibah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuktikan cintanya kepada kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya dari dirinya sendiri, yaitu Hawa. Kemudian dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laki-laki dan perempuan sehingga banyak. Kemudian hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya engkau meminta, dan peliharalah keluargamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wahai manusia, bertakwalah kamu kepadaku. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan perkataan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman. Iman di sini adalah orang yang meyakini bahwa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah seorang muslim ketika ditimpa musibah, jangan kita memperbanyak mengeluh. Contohnya, ketika seseorang tertimpa lelah, dengan Allah memberikan dia lelah, maka dia akan terasa enak ketika tidur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dia lapar, maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dia lapar, hendaklah makanya dia merasa enak untuk makan. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya dengan bagaimana hamba-hambanya ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam pembahasan pada hari ini kita akan membahas juga bagaimana kiat-kiat seorang muslim ketika dia menghadapi musibah. Musibah yang kita rasakan pada saat ini sungguh banyak menimpa seorang muslim. Makanya ketika seorang muslim ketika dia tertimpa musibah, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, kalau dia tidak sedang berbicara dengan orang lain, dia hanya mengucapkan dua perkataan. Kalau tidak alhamdulillah, berarti astagfirullahaladzim. Ini bukti bahwasanya mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang mau bertanya tentang pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya juga. Kalau Jumat kan nggak bisa Ustaz. Ya. Ini gara-gara virus corona ini kan masih ditutup nih. Ya. Jadi kalau saya dengar kalau misalkan meninggalkan sholat Jumat 3 kali membatalkan puasa, keislaman. Ya. Ya sebenarnya gini Maulana, kenapa kita disuruh untuk
untuk lebih mengisolasi atau untuk lockdown di rumah, ya. Ini bukti bahwasanya sebenarnya sholat berjemaah itu fardu kifayah apa fardu ain? Sholat berjemaah fardu ain kan? Kalau fardu ain. Kemudian ketika seseorang menjaga kesehatan dia itu fardu ain apa fardu kifayah? Apa Ustaz? Ketika kita menjaga kesehatan kita itu fardu ain apa fardu kifayah? Nanti diambil dari fikihnya, hendaklah kita lebih menjaga diri kita. Karena makanya para ulama itu mengambil istimbat lebih utama kita menjaga diri kita, ya. Karena apa dulu Maulana dulu di masa Umar bin Khattab, ya. Dulu wabah ini seperti ini juga wabahnya, tapi nama penyakitnya, nama wabahnya itu tawun, ya. Di mana di saat itu tawun ini seperti demam yang sangat panas, saking menularnya. Selagi ada orang yang sehat, penyakit ini akan menular. Ini itu sangat cepat menularnya. Makanya ketika itu Umar bin Khattab dan para sahabat menyelesaikan wabah penyakit tawun itu selama 4 bulan namanya. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang mereka itu mengisolasikan dirinya di bukit-bukit yang sangat jauh. Kemudian ada juga yang mengisolasikan dirinya untuk berdiam diri di rumah. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah Ramadan kita ini sebagai ibadah yang akan membakarkan dosa-dosa kita nantinya. Karena panasnya di bulan Ramadan ini adalah panas yang membakar dosa-dosa kita nantinya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya musibah ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera meninggalkan kita nantinya. Makanya seorang muslim hendaklah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ketika Ramadan ini kita memperbanyakkan membaca Al-Qur'an, kita memperbanyak menghafal Al-Qur'an. Karena orang-orang yang benar-benar dekat dengan Al-Qur'an adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Baiklah, sebelum kita lanjut pembahasan kita ini, ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz. Saya mau bilang nih Ustaz. Ya. Ada saya dengar berita kalau ada tuh mayat yang tidak dibolehkan dikuburkan tiap hari kuburan Ustaz. Tak boleh dikuburkan Ustaz. Gara-gara warga situ khawatir ada kena apa corona kan. Tapi saya dengar kalau misalkan kita tidak menyolatkan, tidak menimbulkan suatu kaum, dosa satu kaum. Itu sebenarnya tergantung dengan kondisinya. Itu nanti masuk kepada fikih Maulana. Contohnya kayak dulu terjadi musibah tsunami yang ada di Aceh itu kan. Itu kan jumlah orang yang meninggal itu kan sekitar 2.000 orang yang meninggal. Jadi tak mungkin digali kuburnya satu persatu. Makanya dikubur massal, ya, langsung dikubur aja. Makanya ada keringanan, nanti kita bisa belajar di usul fikih nantinya. Boleh nggak kita nggak, kan kita nih dalam pandemi virus ya kan? Iya. Sholat tarawihnya kan lakukan masing-masing. Iya. Boleh nggak secara individu kita melakukan yang nggak berjamaah itu? Boleh. Ya, sholat tarawih ini. Iya, sholat tarawih ini hampir sama dengan sholat tahajud. Tapi lebih afdolnya kita laksanakan dengan keluarga kan, berjemaah. Ya. Ya, kalau di hari biasanya sholat tarawih ini sama dengan sholat tahajud itu, Pak Is. Ya. Sebagian ulama ada yang bilang umur-umur seperti itu dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Itu di mana tuh, Dad?
Yang mana diambil di mazhab Indonesia ini? Nah, sekarang kita mengambil kepada kesimpulan yang banyak, yang yakin kita bahwa itu baik untuk kita dan kita kerjakan aja. Karena nanti jangan sampai karena perselisihan nanti masalah mazhab nanti ada pula perpecahan ya kan. Makanya memang dulu ada sahabat di antara sahabat juga mereka tuh bersiwak, tapi asalkan jangan menelan bekas apa tadi, bekas menggosok gigi tadi. Itu kan kalau lebih bagus sebenarnya sebelum waktu imsak itu bagusnya Darman. Tapi kalau dia sebelum zuhur itu bisa dikatakan dia mubah, itu masih dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dah. Ya. Ini kita puasa kan, jadi kita mau bersih-bersih atau membersihkan hidung atau membersihkan telinga, itu batal atau tidak? Tidak, dia kan sebenarnya membatalkan itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, bukan ke dalam telinga atau hidung, tapi ke dalam mulut. Dan kita lanjutkan materi tadi. Kesimpulannya adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di masa wabah ini, hendaklah kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala cepat menyelesaikan musibah ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada salah datangnya dari Ustaz, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, doa yang akan disampaikan oleh Darman Gusriyadi kepada Dharma dipersilakan. Kawal jannah. Ya'udzu bika min syarri kawanna. Ilana mubatna wa diwanna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina birahmatika wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rahmah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas siha wa abwaabas siha wa abwaabas siha wa abwaabas salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup. Baiklah, demikian saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi